Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arna Silvani dengan NIM 23017002 dari Prodi Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis unsur intrinsik dan ekstrinsik novel Kemarau karya Anafis. Sebelum saya masuk ke analisis unsur intrinsik dan ekstrinsik novel Kemarau karya Anafis, saya akan menjelaskan tentang sinopsis tentang Kemarau karya Anafis. Kemarau merupakan salah satu novel karya Anafis yang menceritakan sebuah kampung yang mengalami musim kemarau panjang. Tanah dan sawah retak karena cuaca yang sangat kering dan panas. Para petani semakin berputus asa musim kemarau yang panjang. Untuk mengatasi hal itu, mereka pergi ke dukun untuk mendatangkan hujan. Namun, hasilnya tidak ada. Dan setelah tidak ada hasil, barulah mereka ingat pada Tuhan. Setiap malam mereka pergi ke masjid untuk mengadakan ratib, mengadakan sembahyang meminta hujan. Tapi hujan tak turun juga. Keadaan itu membuat penduduk tidak mau lagi menggarap sawah mereka. Namun, ada seorang petani yaitu Sultan Duano yang tidak bermalas-malasan. Dalam keadaan kemarau panjang ini, ia mengambil air di sebuah danau agar bisa mengairi sawahnya sehingga padinya tetap tumbuh. Ia berharap agar para petani di daerahnya mengikuti perbuatan yang ia lakukan. Namun, bukannya mengikuti perbuatannya, tetapi penduduk malah menganggap Sultan Duano gila karena mengambil air danau pada musim kemarau. Pada suatu hari, datanglah seorang anak kecil sekitar umur 12 tahun bernama Acin menghampiri Sultan Duano yang sedang duduk. Dia bertanya mengapa Sultan Duano mengangkut air danau dan bercerita tentang orang yang tidak mau mengairi sawahnya pada saat musim kemarau. Setelah lama mereka berbincang, Acin pun bekerja sama untuk mengambil air di danau dan mengairi sawah mereka. Para penduduk yang melihat hal tersebut menganggap Sultan Duano sedang mencari perhatian kepada ibu Acin, yaitu Gudam, janda 6 tahun dengan 2 orang anak. Mereka terus memperbincangkan Sultan Duano yang asal-usulnya tidak jelas sambil bermain kartu. Selanjutnya, unsur intrinsik. Yang pertama, ada tema. Tema adalah makna yang dikandung oleh sebuah karya sastra. Tema dalam novel Kemarau karangan Anafis adalah di mana usaha seseorang untuk mengubah pola pikir agar lebih berpikiran maju dan berkeinginan untuk meningkatkan taraf hidup agar menjadi lebih baik lagi. Yang kedua ada latar. Latar yaitu segala petunjuk keterangan yang berkaitan dengan waktu dan ruang dan suasana terjadinya peristiwa dalam sebuah karya sastra. Pada novel tersebut terdapat latar waktu, yaitu latar waktunya pagi dan sore. Seperti kutipan di bawah ini, setiap pagi dan sore para petani selalu memandang langit. Ia ingin tahu apakah hujan akan turun atau tidak. Yang kedua, di siang hari. Seperti kutipan di bawah ini, setelah matahari sepenuhnya muncul di puncak bukit, diturutnya Sultan Caniago di rumahnya di waktu subuh. Yang kedua, yaitu di malam hari. Pada suatu malam setelah Sultan Duano sembahyang Isya dan berzikir, seperti terasanya diambilnya buku tafsir karangan Sudewo lagi. Selanjutnya ada latar tempat. Latar tempatnya yaitu yang pertama di sawah. Seperti kutipan di bawah ini. Tapi kalau hujan itu tak turun, apakah sawah ini akan dibiarkan kekeringan? Yang kedua di jalan. Seperti kutipan di bawah ini, ia berdiri cepat, dan secepat itu ia berlari meniti pematang demi pematang sawah menuju rumahnya. Yang ketiga di sungai. Seperti kutipan di bawah ini, engkau tahu Marayam? Tanya seorang petani mencuci rambutnya. Yang keempat di lepau-lepau. Seperti kutipan di bawah ini, dan untuk membunuh rasa putus asa, mereka lebih suka main domino dan main kartu di lepau-lepau. Yang kelima di masjid. Mereka seperti kutipan di bawah ini, mereka pergilah setiap malam ke masjid mengadakan ratib, mengadakan sembahyang, kaul meminta hujan. Selanjutnya latar suasana.
Latar suasana dalam novel ini yang pertama yaitu suasana sedih seperti kutipan di bawah ini. Muka Sultan Caniago masih juga keruh, tapi ia berkata juga, "Berapa Bapak Duano mau membelinya?" Yang kedua, suasana senang seperti kutipan di bawah ini. "Setuju," kata Arin sambil berteriak. Yang ketiga, suasana tegang, seperti kutipan di bawah ini. "Engkau jangan main-main pula dengan aku, Mangkuto," kata pendekar Sultan, salah seorang keluarga Sania yang juga hadir di situ. Selanjutnya, unsur intrinsik yang ketiga yaitu tokoh dan penokohan. Tokoh merujuk pada orang sebagai pelaku cerita. Tokoh cerita adalah orang-orang yang ditampilkan dalam suatu karya naratif atau drama yang oleh pembaca ditafsirkan memiliki moral atau kecenderungan tertentu seperti yang diekspresikan dalam ucapan apa yang dilakukan dalam tindakan. Yang pertama yaitu tokoh utama. Tokoh utama dalam novel ini adalah Sultan Duano. Selain itu, ia juga berperan sebagai tokoh protagonis. Sultan Duano adalah orang yang bijaksana dan suka menolong sesama. Usianya sekitar 50 tahun. Badannya kekar dan tampangnya bersegi empat bagai kotak dan kulitnya yang hitam oleh bakaran sinar matahari. Selain tokoh utama, dalam novel tersebut ada juga tokoh tambahan. Yang pertama, Wali Nagari. Dia adalah seorang pemimpin di kampung, bijaksana, pemberani, tegas dan berpikiran maju. Dia juga seorang politikus. Yang kedua, Sultan Caniago. Dia adalah seorang miskin di kampungnya. Sultan Caniago juga seorang petani yang mempunyai istri dan 4 orang anak. Sultan Caniago mempunyai watak mudah putus asa, berpikiran pendek, dan dia juga orang yang mempunyai pendirian. Yang ketiga, Acin. Acin adalah seorang anak yang lugu. Umurnya sekitar 12 tahun. Ia seorang anak yang serba ingin tahu, pintar dan periang. Yang keempat, Etek Sania. Etek Sania adalah seorang janda beranak satu. Dia adalah orang yang licik, pendendam dan pengadu domba. Apapun rela dibuatnya agar dia bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia juga merupakan tokoh antagonis dalam novel ini. Yang kelima ada Lembak Tua. Dia adalah orang petani yang memiliki sawah terluas di kampungnya. Dia orangnya sombong, ingin segalanya dilakukan dengan mudah. Yang keenam, Haji Tumbijo. Haji Tumbijo merupakan orang yang mengenal Sultan Duano dengan baik. Dia adalah orang yang baik, bijaksana, dan pintar. Yang ketujuh, Gudam. Gudam adalah seorang janda beranak 2. Dia mempunyai sifat tabah dan penyayang. Yang kedelapan, Mangkuto. Mangkuto adalah saudara laki-laki Gudam. Dia adalah orang pelit, pengecut, dan tidak mau berkorban demi keluarganya. Yang kedelapan, Uwotini. Uwotini adalah kusir menambangkan bendi Sultan Duano. Dia adalah orang yang suka mungkir akan janjinya dan tidak juga suka menjilat. Yang kesembilan, Rajo Bodi. Dia adalah orang yang disegani di kampungnya. Dia adalah orang yang berpikiran pendek, berpegangan pada adat, pasrah, dan tidak mau berusaha. Selain tokoh tambahan dan masih banyak lagi tokoh yang lain yaitu istri Sultan Caniago, Makci Uyun, Bagindo Receh, Samin, Pono, Ama, Si Panjang Kumis, Mangkuto, Marayam, Haji Samsiah, Sultan Malakem, Atun, Sabai, Limah, Jia, Siniaun, Mak Siti, Lenggang Sultan, Uwo Bile, Datuk Sanga, Penghulu Menan, Baibah, dan Rajiman. Selanjutnya, alur. Alur merupakan urutan peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam suatu cerita, baik itu dalam bentuk narasi, film, atau karya sastra lainnya. Alur cerita dalam novel ini menceritakan alur maju, karena cerita dalam novel ini dibahas dari awal
ketika tokoh utama yakni Sultan Duano datang ke desa dan seluruh konflik berjalan berurutan sampai akhirnya bertujuan kedatangan Sultan Duano ke desa tersebut tercapai karena usahanya. Selanjutnya sudut pandang. Sudut pandang dalam novel Kemarau karya Anafis adalah sudut pandang orang ketiga serba tahu. Penulis menceritakan dengan memakai tokoh, bukan aku. Selanjutnya gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan pada novel ini condong pada kata-kata yang mampu mengembangkan cerita kehidupan masyarakat sehari-hari karena kehidupan sosial banyak diangkat pada novel ini. Selanjutnya amanat. Amanat yang dapat kita ambil dalam novel Kemarau ini yaitu jika kita ingin memperoleh hasil yang lebih baik, kita harus mau berusaha. Yang kedua, hidup berjuang dengan keikhlasan adalah jalan untuk menemui Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, bukan kemewahanlah tujuan hidup, tapi tujuan hidup adalah kedamaian, tidak berbuat dosa tetapi banyak pahala. Selanjutnya, nilai moral. Pada novel ini, moral yang tersaji adalah masyarakat yang seringkali mengunjungi Sultan Duano. Karena Sultan Duano yang dibantu oleh Acin yang merupakan anak dari seorang janda. Tentu saja ia termasuk moral yang tidak baik. Yang kedua, nilai agama. Tentu saja menyerah, bertentangan dengan nilai agama. Karena menyerah merupakan hal yang dilarang dalam agama, yaitu terbukti dari masyarakat desa yang merasa putus asa karena musim kemarau yang begitu panjang. Sekian hasil presentasi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.